14. Singapura. Bagaimana, apa sudah ada informasi mengenai keberadaan Senina? Tanya Rainero pada Axton yang baru saja masuk ke ruangannya. Axton menghela nafas panjang kemudian menggelengkan kepalanya, belum. Aku pun bingung, sebenarnya di mana dia bersembunyi. Anak buah kita sudah menyisir ke berbagai daerah bahkan gang-gang sempit pun tak luput dari pencarian, tapi mereka tak kunjung menemukannya. Mendengar penuturan Axton, Rainero memijat pelipisnya. Rapat bulanan akan segera dimulai, ayo. Semua sudah berkumpul, ujar Axton yang telah beranjak dari sana. Rainero menghela nafas panjang, ia benar-benar bingung kemana harus mencari keberadaan Senina. Sen, kau sebenarnya kemana? Apa kau dan anak kita baik-baik saja? Mata Rainero menerawang sambil menatap ke arah pintu. Membayangkan Senina masuk melalui pintu tersebut sambil tersenyum. Senyum. Bahkan aku tak tahu bagaimana senyummu, tapi kenapa aku bisa begitu merindukan dirimu? Aku harus apa, Tuhan? Aku harus bagaimana agar bisa menemukan dirinya? Desahnya frustasi sambil meraup wajahnya kasar. Rainero pun segera beranjak. Ia harus memimpin rapat bulanan hari ini. Meskipun sebenarnya ia merasa malas sebab pikirannya saat sedang benar-benar kacau. Rainero masuk ke ruangan rapat dengan gagah. Tapi baru beberapa langkah ia masuk, wajahnya langsung saja memerah. Ia pun menghentikan langkahnya dan segera membalikkan badannya membuat para karyawannya kebingungan. Ruang rapat yang tadinya senyap seketika riuh karena para peserta rapat yang saling melemparkan tanya apa yang terjadi pada bos mereka. Tenang kalian semua, tegas Axton yang masih berada di ruang rapat. Seketika peserta rapat yang tampak riuh tadi menutup rapat mulut mereka. Axton adalah orang nomor 2 di perusahaan itu, tentu saja mereka segan padanya. Tak lama kemudian, Rainero kembali muncul dengan wajah sedikit kacau. Kalian, para perempuan, aku beri waktu 1 jam untuk pulang dan berganti pakaian. Parfum kalian benar-benar membuatku mual. Jangan ada yang memakai parfum selama bekerja, mengerti? Tegas Rainero membuat semua karyawannya terkhusus para karyawan wanita membulatkan matanya. Apa? Tidak boleh pakai parfum? Bagaimana itu? Kenapa Tuan Rainero bersikap aneh seperti ini sih? Selama ini dia tidak masalah kalau kami memakai parfum. Bisa-bisa kami bau keringat semua deh. Nggak nyaman banget kerja dengan tubuh bau keringat. Dan lagi pula, kenapa hanya kami, karyawan perempuan, yang laki-laki kok tidak? Batin karyawan wanita yang tak habis pikir dengan perintah sang atasan. Rapat kita tunda dulu. Kita lanjutkan setelah mereka berganti pakaian terlebih dahulu, pungkas Rainero. Kemudian, ia langsung memutar badannya untuk segera berlalu dari sana. Ia tak tahan berlama-lama di sana. Perutnya bisa-bisa kembali bergejolak bila terus-menerus menghirup aroma parfum para karyawan wanitanya. Pak Axton, sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Rainero? Masa kami harus pulang dan berganti pakaian hanya karena memakai parfum? Tanya salah seorang karyawan wanita yang kesal karena disuruh pulang untuk berganti pakaian. Bahkan mereka juga dilarang memakai parfum selama bekerja. Tak perlu banyak membantah, turuti saja perintah Tuan Rainero. Tapi itu terserah kau, kalau kau tak mau ya silakan. Tapi tanggung sendiri akibatnya, ujar Axton acuh tak acuh tapi sebenarnya berisi ancaman. Karyawan wanita yang tadi sebenarnya enggan melaksanakan perintah aneh Rainero pun seketika ketakutan. Ia sangat tahu bagaimana sepak terjang Rainero selama memimpin perusahaan itu. Tak ada ampun bagi yang menentang aturannya. Namun selama ini aturan yang diberlakukan memang sangat wajar untuk keberlangsungan perusahaan, tapi berbeda saat ini. Perintah Rainero menurut mereka sangat aneh, tapi tetap saja, mereka tak bisa menentangnya. Para karyawan wanita itu pun gegas beranjak dari sana secepatnya. Waktu 1 jam itu tidak begitu lama apalagi bagi mereka yang memiliki tempat tinggal yang cukup jauh. Tentu saja akan memakan banyak waktu. Jadi mereka pun harus segera pulang agar tidak terlambat kembali ke kantor. Di ruang kerja Rainero, Axton masuk dengan wajah masam. Kau ini, rapat sudah mau dimulai malah kau bubarkan begitu saja, omel Axton kesal. Rainero yang sedang rebahan di atas sofa pun mendelikkan matanya,
lantas kau ingin membunuhku dengan terus bertahan satu ruangan dengan mereka yang benar-benar bau, begitu maumu. Balas Rainero tak kalah sewot. Ya, ditahan sedikit, bisa dong. Axton terus mendebat, tak mau kalah. Kau pikir mudah? Aku hampir mati karena menahan mual mencium aroma parfum mereka yang begitu menyengat seperti aroma tumpukan sampah. Tunggu saja, kalau kau telah memiliki istri nanti dan istrimu hamil, aku doakan kau pun mengalami hal yang sama. Bahkan lebih parah. Mata Axton mendelik tajam, itu takkan terjadi. Hah, kita lihat saja nanti. Aku yakin, kau akan mengalami morning sickness yang lebih parah. Ya, Rainero telah menceritakan perihal mual muntahnya kemungkinan besar memang faktor morning sickness akibat kehamilan Senina. Awalnya sebelum mengetahui hal tersebut, Rainero sering kesal dengan apa yang ia alami saat ini. Namun setelah tahu, ia justru menerimanya dengan senang hati. Ia merasa ini merupakan pertanda kalau ia memiliki ikatan batin dengan calon anaknya. Rainero pun bersyukur ia yang mengalami ini. Dengan begitu, ia bisa mengetahui kalau Senina masih mengandung buah hatinya. Ia juga merasa lega berarti Senina tidak harus mengalami kesulitan karena morning sickness. Tak dapat ia bayangkan bagaimana keadaan Senina yang hidup sendiri, tanpa keluarga lalu harus menghadapi kehamilan seorang diri, ditambah gejala morning sickness yang menyiksa. Rainero benar-benar tak sanggup membayangkannya. Biarlah dirinya yang tersiksa asalkan Senina dan calon anaknya baik-baik saja dimanapun mereka berada. Tentu saja, Axton ketar-ketir mendengarnya. Itu kalau aku punya istri. Hahaha, kau tahu sendiri, aku tidak memiliki istri ataupun kekasih. Bahkan aku masih perjaka hingga saat ini, ujarnya bangga. Kau tidak memiliki kelainan seks kan? Sialan, aku normal. Sangat normal. Justru aku telah berpikir, kalau kau tak mau bertanggung jawab atas perbuatanmu pada Senina, maka aku akan dengan senang hati menggantikan dirimu sebagai calon ayah anak Senina. Buy one, get two. Sudah dapat ibunya, bonus anaknya pula. Hahaha. Brak. Mendengar penuturan Axton membuat Rainero kesal dan menendang meja dengan geram. Kau pikir aku akan diam saja, brengsek? Awas saja kalau-kalau sampai macam-macam. Burungmu akan aku potong dan berikan pada Albert. Sedangkan telur burung peliharaanmu itu akan aku berikan pada Tiger, kau mau? Ancam Rainero dengan sorot mata tajam penuh intimidasi. Glek. Axton menelan ludahnya kasar. Rainero itu sebenarnya baik, tapi bisa juga bersikap kejam. Apalagi pada orang-orang yang mengkhianatinya. Ah, sebenarnya bukan hanya Rainero, ia pun bisa lebih parah lagi. Dan tentu saja itu ia lakukan pada orang-orang yang hendak mengkhianati ataupun melakukan kejahatan pada Rainero. Axton, dia adalah pelindung garda terdepan Rainero. Ia berhutang banyak pada Rainero. Bukan hanya uang, tapi hutang budi. Untuk itu ia mengabdikan dirinya untuk membantu Rainero dan melindunginya. Dasar gila. Tak mampu lagi mendebat, Axton pun akhirnya mengalah. Ton, panggil Rainero. Apa mungkin Senina telah kabur ke luar negeri karena itu ia tidak bisa ditemukan dimanapun, ucap Rainero tiba-tiba. Axton yang telah berdiri di ambang pintu pun segera membalikkan badannya. Tapi apakah mungkin? Dia tidak memiliki keluarga yang lain selain ayahnya. Axton sedikit meragukan dugaan Rainero. Bisa saja sebab dia pernah mengatakan akan pergi sejauh mungkin agar aku tidak bisa menemukannya. Rainero kembali mengingat kata-kata Senina yang mengatakan semoga ia tidak menyesali perbuatannya. Dan benar kata Senina, kini ia benar-benar menyesali apa yang telah ia lakukan pada Senina. Axton terdiam, tidak merespon apapun. Coba cari informasi di semua bandara. Semoga saja ada titik terang setelah ini. Axton mengangguk. Ia pun segera melakukan apa yang Rainero perintahkan padanya. Rain, malam nanti makan malam di rumah ya, sayang, ucap Delena melalui sambungan telepon. Tapi Rain masih nggak enak badan, Mom, elak Rainero yang merasa malas untuk pulang ke rumah. Entah kenapa ia merasakan firasat yang kurang mengenakan. Ayolah Rain, kau sudah terlalu lama tidak pulang ke rumah. Apa kau tidak menyayangi orang tua ini lagi, Rain? Tutur Delena sedih.
Rainero menghela nafas panjang, terpaksa mengiyakan. Oke, aku akan datang. Momi tak perlu berpura-pura sedih. Momi pikir aku anak kecil 10 tahun yang masih bisa Momi tipu, ejek Rainero membuat Delena mendengkus kesal. Ya, kau memang sudah dewasa. Ah, lebih tepatnya sudah beranjak tua jadi sudah tak mempan Momi tipu lagi, omel Delena kesal karena tipu dayanya sudah tak mempan lagi terhadap putranya itu. Rainero lantas terkekeh mendengarnya. Sudah dulu ya, Mom. Aku masih sibuk. Nanti aku usahakan pulang. Bye, Mom. Miss you, ucap Rainero sebelum menutup panggilan itu. Rainero menghela nafas panjang. Ia lipat kedua tangannya ke belakang kepala. Lagi-lagi bayangan Senina mengusik pikirannya. Astaga, lama-lama aku benar-benar gila kalau begini terus-terusan. Senina, where are you now? Senina yang sedang menyimpan perlengkapan jualannya tiba-tiba tersentak dengan jantung yang berdebar-debar tak menentu. Senina meletakkan telapak tangannya di dada kirinya. Debaran itu benar-benar kencang membuat Senina bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa ini? Kenapa jantungku berdetak sangat kencang seperti ini? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Gumamnya dengan perasaan berkecamuk. Mbak Bule, kita jadi ke dokter kandungannya. Tanya Adisti yang tiba-tiba saja masuk ke rumah kontrakan Senina. Adisti memang berjanji akan menemani Senina memeriksakan kandungannya sore itu. Senina yang tadinya sedang termenung seketika tersentak karena panggilan Adisti. Disti, ya ada apa? Tanyanya gelagapan. Lo kok ada apa sih? Mbak Bule lagi melamun ya sampai nggak sadar aku datang terus nanya sesuatu. Senina tersenyum kaku, enggak kok. Aku cuma kecapean aja, kilah Senina. Adisti mencebikkan bibirnya, ia paham, Senina belum mau benar-benar terbuka padanya. Aku tadi nanya, jadi nggak ke dokter kandungannya, sungut Adisti. Senina tersenyum kecil, iya, jadi. Ini udah siap. Tinggal ambil tas aja. Ya, udah buruan. Entar keburu rame antreannya. Senina pun mengangguk. Kemudian ia segera berlalu mengambil tas. Setelahnya, ia mengajak Adisti keluar. Tak lupa ia mengunci pintu rumahnya dan segera pergi dengan Adisti. Ayo Bu, silahkan berbaring di sini, ujar sang dokter yang memeriksa kandungan Senina. Senina pun bergegas naik ke atas ranjang. Lalu seorang asisten dokter mendekat dan menaikkan sedikit blus Senina seraya mengucapkan kata, maaf, sehingga menampilkan perutnya yang sudah sedikit membukit. Setelahnya, asisten dokter itu mengoleskan semacam gel ke atas perut Senina. Kemudian dilanjutkan dengan menempelkan alat transducer ke atas perut yang telah diolesi gel sambil digerakkan secara perlahan. Sedangkan dokter yang bertugas memeriksa Senina tampak fokus ke layar yang ada di depannya. Hari ini merupakan hari pertama Senina memeriksakan kandungannya ke dokter. Tentu saja ada rasa gugup yang menderanya. Gugup karena ini kali pertama ia memeriksakan kandungannya dan gugup karena takut kandungannya tidak baik-baik saja. Senina menelan ludahnya. Ia tak paham dengan tampilan layar besar yang ada di hadapannya. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Apa dia baik-baik saja? Tanya Senina gugup. Adisti yang ikut menemani Senina lantas menggenggam tangan wanita hamil itu yang terasa amat sangat dingin. Dokter itu tersenyum. Ia paham kalau pasiennya itu tengah gugup. Bukan sekali dua kali ia mendapati pasien seperti Senin, tapi sering. Anak-anak Anda baik-baik saja. Usianya sudah masuk 14 minggu. Dari berat badannya, panjang tubuhnya, dan perkembangan organ-organ tubuhnya semuanya bagus. Tak ada yang perlu Anda khawatir, tutur dokter tersebut menjelaskan. Tunggu dok, maksud Anda anak-anak itu, apa? Tanya Senina penasaran. Daripada menerka-nerka, lebih baik langsung bertanya, bukan? Dokter itu makin tersenyum lebar, anak-anak Anda, ya anak-anak karena anak Anda kembar. Selamat ya, Bu, ucap dokter itu seraya menjelaskan melalui layar yang ada di hadapannya. Mata Senina berkaca-kaca, bolehkah ia menganggap malam kehancurannya itu sebagai malam penuh anugerah? Dirinya yang terbiasa hidup sendiri. Memiliki keluarga tapi rasa sebatang kara,
lalu tiba-tiba dianugerahi anak kembar, bagaimana rasa hatinya tidak merasa bahagia? Haruskah ia berterima kasih pada Rainero? Tidak. Untuk apa aku berterima kasih padanya? Toh dia sendiri tidak mengakui anak ini anaknya. Senina segera menepis pikirannya itu. Wah, Mbak Bule, selamat ya. Pantas aja nih perut cepat banget melendungnya ternyata karena kembar. Ah, pokoknya selamat, seru Adisti sambil memeluk Senina yang matanya telah berkaca-kaca. Dok, apa saya sudah bisa mengetahui jenis kelaminnya? Tanya Senina setelah selesai perutnya dibersihkan. Untuk melihat jenis kelamin janin hanya bisa dilakukan saat usia kandungan minimal 16 minggu. Jadi bulan depan, Anda sudah bisa melihatnya, ujar dokter itu menjelaskan. Betapa hati Senina bahagia hari itu. Untuk merayakannya, malam itu Senina mengajak Adisti dan Gladys makan bersama di rumah kontrakannya. Bagaimana kalau barbekean aja? Usul Adisti. Senina pun mengangguk setuju, tapi berbeda dengan Gladys yang melarang. Jangan. Perempuan hamil tidak disarankan banyak makan yang bakar-bakaran, nggak bagus. Selain itu, kadang kita nggak sadar daging yang kita panggang belum benar-benar matang. Hanya karena dagingnya kelihatan menghitam kita pikir udah matang sempurna, padahal belum. Nah, itu nggak bagus buat perempuan hamil. Daging yang perempuan hamil makan itu harus benar-benar matang. Daging yang kurang matang bisa meningkatkan risiko infeksi bakteri dan parasit, termasuk toksoplasma, listeria, dan salmonella, yang bisa menyebabkan keguguran, bayi cacat intelektual, kebutaan, dan epilepsi. Papar Gladys membuat mata Senina dan Adisti terbelalak. Kok kamu tahu? Kamu punya sampingan sebagai dokter kandungan ya? Seloro Adisti membuat Gladys terkekeh. Kalau aku dokter kandungan, mending aku buka klinik supaya Sen periksa sama aku aja, ujarnya seraya terkekeh. Aku tahu ini dari majikan aku dulu. Pas aku kerja di sana kan kebetulan dia lagi hamil. Jadi dia jelasin ke aku apa-apa yang bisa aku masak untuk menu makanan dia dan apa yang nggak boleh, gitu. Wah, untung ada kamu Gladys. Kalau nggak ada nggak tahu lagi deh. Terima kasih ya, Dis, aku berhutang banyak sama kamu, ucap Senina yang memang merasa berhutang budi pada Gladys. Cek, apaan sih? Aku itu cuma berbagi ilmu aja. Selagi aku tahu, ya aku kasih tahu. Kita itu nggak boleh pelit sama ilmu. Berbagi itu justru lebih indah dan menyenangkan. Kamu benar, Dis. Jadi, malam ini kita mau makan apa? Ada ide? Senina meminta pendapat pada kedua bestinya. Udah, makan aja apa yang ada. Kalau perlu, kita masak bareng-bareng aja yuk. Usul Adisti yang langsung disetujui Senina dan Gladys. Sementara itu, di lain benua, tampak Rainero sedang memperhatikan pekerjanya memberi makan aligator peliharaannya. Lalu ia mendekati pekerjanya dan mengambil sepotong ayam kemudian melemparkannya ke dalam kolam yang cukup besar dan dalam. Kolam itu diisi oleh beberapa aligator peliharaannya. Tampak buaya-buaya itu saling memperebutkan jatah makannya. Rain, panggil Axton pada Rainero. Rainero lantas menoleh, apa kau sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Senina? Keberadaan belum, tapi menurut informasi, Senina memang ikut penerbangan hampir 2 bulan yang lalu. Tujuannya? Tanya Rainero tak sabaran. Singapura, ucap Axton. Ya, memang Senina dan Gladys naik ke pesawat tujuan Singapura, tapi sebenarnya itu hanya untuk transit, bukan tujuannya memang ke Singapura. Tapi Axton tidak tahu. Segera urus penerbanganku ke sana. Sebar anak buah kita juga di sana. Negara itu tidak begitu besar, aku harap mereka bisa segera menemukannya. Kau ingin turun langsung mencari Senina di sana? Tanya Axton dengan mata membulat. Rainero mengangguk, aku tidak bisa bila hanya berdiam diri saja di sini seraya menunggu. Aku harus segera menemukan mereka. Aku ingin turut andil menjaga kehamilan Senina. Bagaimanapun, ia adalah anakku.